Oke, gue udah lama banget gak cerita horor. Gue udah punya segudang cerita horor yang akan gue ceritain. Tapi malam ini gue akan cerita yang paling serem, karena ini kejadian yang dialami langsung oleh kakak kelas dari temen gue. Nih pas banget nih cuaca mendukung. Ini sekarang jam 00.33. Rumah gue sepi, ada suara rintik-rintik air, kayak horornya dapat banget ya. Emang semua orang rumah sepi lah jam setengah 1 malam. Rumah siapa yang ramai? Bukan rumah doang, Min. Suatu hari kakak kelas ini lagi dapat atau lagi head. Nah sebelum tidur dia mau bersih-bersih dulu nih ke kamar mandi yang posisinya itu di lantai bawah kamarnya, atas kamar asramanya. Teman-temannya ini udah pada mau siap-siap mau tidur. Nah dia sendiri nih ke kamar mandi. Gue nggak tahu ini emang pemberani abis gitu kan, strong woman do bungsun, nggak dong itu drakor. Ya pokoknya dia ke kamar mandi. Pas masuk sepi, kamar mandinya tuh bener-bener nggak ada orang, cuma dia doang. Masuklah ke bilik kamar mandi, bersih-bersih segala macem. Terus dia nggak dengar ada suara gayung juga di kamar mandi sebelah dia, di kamar mandi sebelah dia, bilik kamar mandi sebelah dia. Terus dia mikir, oh ada temen gue nih. Terus dia sempat manggil di situ. Dia pikir ini temennya. Dia manggil nih namanya. Gue nggak nanya namanya siapa ya. Pokoknya kita sebut aja B lah. B, lo mandi juga gitu. Gak ada suara sautan. Terus dia kayak, ya udah lanjutin mandinya, terus nggak berpikiran yang aneh-aneh. Nah setelah keluar dari kamar mandi, dia penasaran dong si temennya ini udah selesai mandi atau belum. Dilihatlah bilik kamar mandi sebelahnya. Pas dibuka, nggak ada. Dibukain tuh atu-atu bilik kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Sampai kamar mandi cowok, nggak dong, kejauhan ngapain. BTW kalau si kakak kelas ini denger sampai kamar mandi cowok, kupingnya tajam bener. Kuping gue yang sering gue buat nguping gibahan tetangga aja nggak setajam itu perasaan. Udah. Cerita horor lagi, kali ini gue baca ceritanya itu dari internet. Jadi kita sebut saja tokonya ini namanya Tito. Jadi Tito ini habis melakukan touring bersama satu orang temennya ke daerah Ciamis. Nah temennya ini orang Purwodadi. Jadi setelah melakukan touring ke Ciamis, si Tito ngikut ke rumah temennya di Ciamis untuk nginep 1 hari untuk beristirahat. Kemudian setelahnya besokannya selepas abis maghrib, dia melanjutkan perjalanan untuk balik ke rumahnya di daerah Tuban, Jawa Timur. Perjalanan ini memakan waktu 3-4 jam. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau lewat jalan alternatif, tapi jalan alternatif itu lagi rusak. Nah dari awal perjalanan si Tito ini udah ngerasa gak enak, karena tiba-tiba aja di tengah perjalanan ban motornya si Tito ini bocor. Jadi dia langsung ke tukang tambal ban untuk nambal giginya. Enggak dong, tambal bannya lah, gimana sih. Setelah bannya ini ditambal, habis itu dia melanjutkan perjalanan lagi. Dan belum lama setelah dia berhenti buat nambal motor tadi, dia berhenti lagi karena tiba-tiba lampu motornya ini mati. Terus dia mampir dulu lah ke pasar Sulur Sari untuk membenarkan lampu motornya ini. Terus pas udah benar, sekitar 1,5 jam ini aman, dia jalan biasa aja. Sampai dimana tiba-tiba baru masuk ke Kabupaten Blora, nih motornya mesinnya mati tiba-tiba. Belum sempat si Tito ini nurunin standar motornya, ini tiba-tiba dia dikagetin dengan suara wanita tua yang udah ada di samping dia. Mas, saya boleh minta tolong gitu. Pas dia nengok, oh iya ada apa mbah? Terus si mbahnya ini bilang, saya boleh numpang nggak? Saya mau ke Bogorejo tapi saya nggak punya uang untuk naik ojek. Terus ya udah, karena si Tito ini lewat Bogorejo, jadi udah dibilang, oh ya boleh mbah, tapi sebentar ya mbah, saya lagi mau benerin motor saya. Soalnya ini lagi rewel, tiba-tiba mati. Terus ya udah, dia nggak terlalu merhatiin si bentuk rupa nenek-nenek ini. Dia langsung fokus lagi ke motornya, dicek segala macam, ternyata nggak ada yang salah sama mesinnya. Terus dia mencoba untuk nyalain lagi dan nyala guys. Ya udah, akhirnya dia melanjutkan perjalanan bareng si mbah ini. Di jalan Tito ini nggak banyak omong sama si mbahnya karena emang dia fokus ke jalan. Jadi sempet beberapa kali dia ngomong cuma, mbah pegangan ya, tapi itu pun nggak dijawab sama mbahnya. Tapi ya udah, dia nggak mikir yang gimana-gimana, mungkin nggak denger karena itu kan posisinya motornya lagi jalan, jadi mungkin kena angin segala macam. Ya bolot lah ya, gue juga kalau di motor kadang suka bolot gitu ya. Sebenarnya juga si Tito ini agak terganggu sama wangi-wangian yang tercium dari aroma tubuh si mbahnya ini gitu. Cuma dia nggak mikir yang gimana-gimana karena dia mikir kayak ini wanginya tuh agak menyengat, mirip sama wangi-wangi mbah-mbah yang ada di kampung. Biasanya kalau lagi gelar hajatan tuh biasa wanginya sama semua kan. Cuma ini kayak wanginya aneh menurut dia. Dan dia sempat mikir kayak, nih mbah-mbah bisa punya uang untuk beli parfum, tapi kenapa dia nggak punya duit buat naik ojek gitu. Cuma ya udah, namanya membantu nenek-nenek kan dapat pahala, ya udah dia nggak peduli deh tuh. Sampai di mana akhirnya masuk ke kecamatan Bogorejo, si Tito ini nanya ke mbahnya, mbah mau turun di mana gitu, tapi nggak ada jawaban. Ini siapa sih malam-malam nyalain petasan? Saat mendekati pasar Bogorejo nih, si Tito akhirnya nanya lagi kan untuk kedua kalinya, mbah gimana mbah mau turun di mana? Gak ada jawaban juga. Sampai akhirnya dia melipir sebentar, pas nengok mau nanya lagi ternyata hilang. Gak ada hatu nenek-nenek, kosong say. Terus habis itu di situ dia mikir yang kayak,
duh sebenarnya agak deg-degan juga, tapi kayak ya dia